Penanaman tanaman perkebunan tahunan. Nikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan melanjutkan ke bab yang kelima tentang penanaman tanaman perkebunan penghasil minyak. Ini adalah produksi tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Dalam bab kelima adalah penanaman tanaman perkebunan penghasil minyak dan penanaman tanaman penutup tanah atau LCC, legume cover crop, tanaman penutup tanah. Oke, yang pertama yang akan Pak B bahas, nanti silakan ini diikuti. Ini sebagai pembelajaran tatap muka yang menggunakan ini Pak B, Anda bisa menatap Pak B, tapi saya tidak bisa menatap Anda semua. Semoga segera berakhir dan juga tetap bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke ya. Manfaat tanaman penutup tanah. Ini sekarang sebelum ditanam manfaatnya seperti apa? LCC itu atau legume cover crop. Nah, atau tanaman penutup tanah biasanya digunakan di tanaman-tanaman perkebunan tahunan. Yang paling penting adalah tanaman kelapa sawit dan juga karet, tapi Pak B fokusnya pada tanaman kelapa sawit. Oke, satu, bahan organik tanah. Sebagai bahan organik tanah, sebagai bahan organik tanah ya. Jadi ini yang kedua, membenahi unsur hara tanah. Karena nitrogennya banyak di situ, terutama nitrogen, karena tanaman LCC ini bisa akarnya bisa bersintesis dengan bakteri rhizobium untuk mengikat nitrogen bebas dari udara. Yang ketiga adalah membenahi sifat fisik tanah, karena permukaan lahannya kan tertutupi, kelembabannya terjaga dan sebagainya. Itu sifat fisiknya tanah akan menjadi bagus karena banyak unsur-unsur haranya yang dari daun yang sudah jatuh tersebut. Yang keempat adalah mencegah bahaya erosi, terutama lahan yang curam. Curam kalau kita tutup dengan kan erosi, kalau misalnya kena hujan kan tidak langsung kena tanahnya, dan menahan erosi. Yang kelima, menekan biaya pengendalian gulma, karena kalau sudah lama kan bersaing dengan gulma, sehingga kalau ini menang nanti gulmanya yang tidak ada. Yang terakhir adalah merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi. Ini yang penting. Jadi tadi kan bahan organiknya bagus, unsurnya juga penambahan nitrogen, sifat fisiknya bagus, tidak terkena erosi, pengendalian gulmanya juga menjadi menurun dan juga meningkatkan produksi. Itu adalah manfaat tanaman penutup tanah. Jenisnya itu Pak B sarankan ada 6. Jadi ada CC, Calopogonium, Caeruleum. Yang kedua CM, Calopogonium muconoides. Terus ada CP, Centrosoma pubescens. Ada MC, Mucuna cochinensis. Ada MB, Mucuna bractea. Dan ada PJ, Pueraria javanica. Jadi yang biasanya yang paling cepat berjalan adalah MB atau Mucuna bractea. Nanti bisa lihat di bukunya di sini ya. Ya. Sekarang aplikasinya, kalau di lahan datar 1 hektarnya itu membutuhkan 6 kilo cm, 3 kilo PJ dan 0,5 kilo cc. Tapi kalau misalnya mau di semuanya adalah MB atau Mucuna bractea, itu mungkin hanya butuh 10 kilo. Nah, 10 kilo disebarkan itu semuanya. Jadi nanti Mucuna bractea semua. Tergantung lagi kebijakan perusahaan dan juga finansial perusahaan. Kan seperti itu. Tidak bisa ini seperti itu. Terus kalau yang berbukit, itu rekomendasinya adalah 5 kilo cm, 3 kilo PJ dan 0,5 cc. Ya, untuk lebih lengkapnya ada di halaman 145-158. Nah, ya, atau di bukunya ya, buku Pak B. Oke, yang saya memancang itu langkah-langkahnya. Nah, setelah itu kan ini kan sudah ya. Ini kebutuhan dan juga manfaat dari LCC. Sekarang sebelum ditanam itu adalah proses atau pekerjaan memancang. Dengan langkah-langkah menentukan garis pancang utama. Yang kedua,
dibagi menjadi blok-blok untuk pancang sudut. Jadi biar blok-blok untuk pancang sudut. Sudut utama digunakan sebagai apa namanya, masternya, sebagai artinya nanti malnya nanti akan seperti apa, utara selatan nanti bentuknya biar rajin tadi, biar rajin bisa penanamannya bagus. Nanti kalau bagus itu manfaatnya satu, pemeliharaannya mudah, pemupukannya, penyemprotan hama penyakit, penyaringan gulma, menunas, memangkas, memanen itu mudah. Yang ketiga, menentukan jalur pancang kepala. Sudut 90 derajat, berarti sudutnya 90 derajat ya. Ini harus sejajar dengan jalan produksi. Nah, sudah disiapkan jalur produksinya, sejajar dengan jalan produksi. Memberi tanda pada titik-titik pancang, nah, biasa. Terus menarik tali dibuat sudut 60 derajat, diberi tanda juga. Setelah di satu blok selesai, digunakan sebagai patokan blok selanjutnya. Jadi kalau satu blok itu 15 hektar atau 30 hektar, itu diselesaikan dulu satu blok. Itu digunakan sebagai patokan selanjutnya. Atau blok patokan ya. Terus memberi tanda di tengah calon jalan produksi. Tanda merah, ini jalan produksinya ini. Jalan produksi ini menghilangkan satu titik tiap 2 baris. Jadi, karena nanti jalan produksi itu kan pasar tikusnya itu kan tiap 2 baris hilangkan, tiap baris hilangkan kan. Untuk apa? Untuk jalan produksi itu kan bisa untuk memangkas, untuk pengangkutan hasil. Sekarang pembuatan lubang tanam bisa manual, bisa mekanis. Kalau manual dengan orang, kalau mekanis dengan alat. Bisa juga backhoe atau eskavator yang dimodifikasi. Bentuknya bisa bulat, bisa juga kotak ya. Itu tergantung dari perusahaan tersebut, sudah besar atau belum. Kalau belum kan biasanya manual, menggunakan tenaga kerja. Dibuat di musim kemarau agar penyakitnya hilang. Akan terbuka dibuat musim kemarau. Lebarnya 60 x 60 x 60. Ada juga ya 80 80 80, tapi biasanya 60 persegi dan dalamnya 60. Subsoil dipisah. Untuk subsoil di timur, untuk topsoilnya di barat. Jadi biar terata semua ya, karena nanti akan topsoilnya akan dimasukkan duluan, setelah itu baru subsoil. Dibuat 3 bulan sebelum tanam. Biar apa, racun-racun dalam tanah, benih-benih penyakit, benih hama sebagainya itu hilang karena telah terpapar matahari selama 3 bulan. Seleksi bibit, setelah itu dibuat saya seleksi bibit normal. Nanti yang siap tanam itu normal dengan umur 12 sampai 14 bulan itu normal. Cakur, normal itu cakur, sehat, tidak gejala abnormal, tidak ada penyakit, tidak ada genetik atau kelainan, itu namanya normal. Sedangkan yang abnormal itu ada macam-macamnya. Jadi ada sekitar 15 bibit sawit yang abnormal. 1, daun berputar, dengan tandanya daun berputar. Yang ada di buku ini ada, semuanya ada, insya Allah ada ya. Ini pembibitan sini ya. Nah ini ada ini di halaman, mulai halaman bibit halaman mulai halaman 134 154 ini ya. Oke, 1, daun berputar. 2, daun melipat. 3, daun alang-alang atau kecil-kecil panjang, runcing. Yang keempat, daun keriput atau berkerut. Yang kelima, daun menggulung, bibitnya itu ya. Yang keenam, tanaman kerdil, tidak sesuai dengan umumnya. Kalau umumnya mungkin 1 tahun itu ukuran 1,2, dia baru 80 cm misalnya. Daun yang ke selanjutnya ada bibit tegak itu panjang, ini enggak membelah ya. Bibit rata atas berarti panjang sama persis, tidak kan biasanya kan ini pendek ya, ini semakin panjang. Yang ke 9, anak daun tidak pecah, ditutup gini seperti apa ya, seperti bunga itu. Terus internot
anak daun pendek, yang terlalu lebar, hanya anak daun sempit, terus kimera itu kelainan, dimana ada garis putihnya, terus bibit raksasa, giant, bibit giant, dan itu ada bibit sakit. Sakit itu biasa sakit secara sakit karena penyakit atau sakit genetik ya. Itulah bibit anormal. Jadi kalau yang 15 itu tidak direkomendasikan untuk ditanam. Karena adalah investasi jangka panjang, nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terhadap produksi bunga, buah, kelapa sawit. Akhirnya dari produksi jadi ada di neraca rugi labanya di perusahaan. Oke, yang tahap penanaman. Setelah tadi dibuat lubang, 3 bulan dibiarkan, dipilih bibitnya. Bibit-bibit yang normal yang siap digunakan, nanti 3/4 minggu, 3 atau 4 minggu sebelum ditanam diputar 180 derajat bibitnya, disiram, biar aklimatisasi dan recovery dulu sebelum ditanam di lahan. Tahapan penanaman, 1 menyiram bibit sehari sebelum ditanam. Yang kedua, meletakkan bibit sebelah lubang tanam. Nah, biar nanti kan ada yang pengecer bibitnya khusus ada tenaganya, penanamnya juga khusus ada tenaganya. Memberi pupuk dasar yaitu agrofosfat atau rock fosfat 250 gram per lubang. Memotong polybag arah vertikal. Beda dengan tanaman kopi ya, tanaman kopi itu di bawahnya dipotong. Biar apa? Biar tidak terjadi akar memutar, karena itu akan menjadikan tanaman kurang bagus. Karena ini kan dipotong karena tanaman kelapa itu adalah tanaman berakar serabut, sehingga tidak begitu panjang, paling hanya tembus itu hanya beberapa saja. Terus menimbun bibit tanah dengan topsoil. Terus posisi bibit tegak, tanah timbunan rata biar tidak cekung, nanti ada hujan nanti sumber dari penyakit itu ya. Beri mulsa sekitar bibit untuk mengurangi penguapan, terutama kalau musim kemarau panjang. Nah, itu ya. Nah, setelah itu adalah ditanam. Setelah ditanam selesai, nanti dilakukan namanya konsolidasi pokok doyong dan penyulaman atau menegakkan. Kan ditanam kan biasanya kan ada angin kan, karena akarnya belum kuat, akarnya serabut, nanti rodok doyong ya. Pokok doyong, sehingga adalah konsolidasi pokok doyong atau menegakkan. Dilakukan 1 putaran, yaitu 1 minggu setelah tanam. Ingat ya, setelah tanam tadi disiram, dimasukkan tegak, topsoilnya di bawah, topsoilnya di atas, diratakan. Itu kan kemungkinan dalam 1 minggu itu kan ada angin, atau misal ke sampar atau kena apa ya dalam rangka penanaman tersebut. Nanti biasanya ada tanaman yang doyong itu nggak lurus ini, nggak lurus tapi doyong, sehingga ada dilakukan namanya konsolidasi pokok doyong. Dilakukan berapa hari? 1 minggu setelah tanam, sehingga ditegakkan kembali biar pertumbuhan tanamannya, akarnya juga bagus, nanti tumbuhnya juga. Doyong kan jelek kan, nanti bagus, nanti pelepahnya juga bagus tumbuhnya, yang pada akhirnya nanti diharapkan tanamannya subur, berbuah banyak, lebat, dan juga berkualitas baik. Yang kedua setelah selesai pokok doyong adalah penyulaman. Maksimal sampai tahun pertama, yaitu 1 tahun. Dipilih bibit yang seumuran dengan tanaman awal. Jadi setelah tanam bulan Januari, bulan ini ya, misalnya tanam bulan Januari, nanti kan sampai Desember itu masih bisa sulam dengan tanaman yang umurnya hampir mirip, sehingga diharapkan tanaman tersebut nanti tidak begitu jauh lah besarnya maupun tingginya, maupun misalnya berkembang sama-sama berbuah, kan sudah mulai berbuah juga karena hampir sama umurnya. Itu penyulaman, karena nanti setelah itu juga ada sensus pokok. Jadi sensus pokok itu dilakukan 6 bulan sekali. Jadi setelah 6 bulan itu dilakukan sensus pokok.
bisa dibahas, nanti akan dibahas di selanjutnya, dibahas di sensus pokok plus sensus produksi. Sensus pokok itu dilihat yang kena penyakit, yang hilang, yang tidak ada di situ, yang doyong, yang kelainan genetik, yang kena hama dan sebagainya, itu di sensus. Nanti disulam. Nah, disulam nanti satu semester lagi dilihat, terus disulam lagi. Nah, sampai alternatifnya atau rekomendasinya sampai 1 tahun. Tapi juga tergantung nanti misalnya sulamnya banyak kan bisa juga lebih dari 1 tahun. Karena kalau misalnya lowong itu nggak ada tanamannya kan nanti akan sangat lebar jaraknya, karena kan jaraknya kan berapa 9 ketika yang di lowong kan sampai jarak yang sana kan dari 18, itu kan luar biasa, sehingga tetap dilakukan penyulaman agar agar tanaman tetap semuanya tercapai dalam jumlahnya. Misalnya jarak 9 kali 9 itu kan 143 ya, 143. Nanti dalam sensus tersebut, sensus pokok tersebut digunakan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat pelajaran ini, Pak bantu like, subscribe, dan komen ya. Nanti seperti biasa tugasnya ada di video akhir. Digunakan apa? Untuk tanggung jawab Anda terhadap Pak B, tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk membuat Anda lebih bekerja keras, karena ada jalur PPP, jadi produksi pengelolaan perkebunan itu lebih ke sini adalah pelajaran produktif yang nantinya kalau Anda memang siap, nah siapa tahu nanti ada yang mau bekerja di kelapa sawit, ada juga yang mau kemanapun, ini sebagai bekal dalam menuju kesuksesan. Tapi selalu punya tagline solih-solihah, sehat dan sukses. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.